Alkisah sebuah kerajaan di lereng Gunung Halimun yang bernama Kerajaan Kuta Tanggehan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang prabu dan ratu yang baik dan bijaksana. Tak heran, kerajaan dan penduduk negeri hidup rukun, aman, damai, tentram, dan makmur. Namun, prabu dan ratu belum dikaruniai seorang keturunan. Kongda, Ada apa, Dinda? Mengapa wajahmu terlihat begitu murung? aku ingin mempunyai keturunan, Kakanda. Jika itu adalah keinginanmu, Dinda, maka sebenarnya aku pun sangat ingin mempunyai keturunan yang bisa meneruskan tahtaku saat ini dan bisa kembali memperjuangkan kerajaan kita yang makmur, damai, dan sejahtera ini. Mungkin saja Dewa belum mengizinkan kita untuk dikaruniai sebuah keturunan. Mohon bersabarlah, wahai Dinda. Sehingga penasehat Prabu menyarankan untuk berdoa kepada dewa agar dikaruniai seorang keturunan. Ampun Baginda, apakah ada yang mengganggu pikiran Baginda? Ratu nampaknya terlihat begitu gelisah. Benar apa katamu? Kami sedang memikirkan mengapa kami belum dikaruniai seorang anak. Karena kami ingin sekali mempunyai keturunan yang bisa meneruskan tahta kerajaan ini. Berdoa dengan tulus Baginda, Dewa pasti akan mendengarkan doa hambanya yang tulus. Baiklah, jika itu adalah saran darimu, maka aku mungkin akan melakukan permohonan dengan cara bertapa dan berdoa memohon kepada Dewa untuk segera mengkaruniai kami sebuah keturunan. Tibalah saatnya Prabu meninggalkan kerajaan dan masuk ke dalam hutan yang sunyi. Tujuannya yaitu mencari tempat yang aman dan nyaman untuk kelancaran proses bertapa. Prabu memohon kepada dewa untuk diberikan seorang keturunan. Ia berjanji untuk menjaga serta merawatnya dengan sepenuh hati dan mengabulkan semua keinginannya. Setelah penantian panjang, akhirnya ratu melahirkan seorang putri kerajaan yang sangat cantik. Kehadiran putri kerajaan membuat Prabu, ratu, dan seluruh kerajaan turut bahagia atas keberhasilan selama ini. Lihatlah putri kita, Kakanda. Ini adalah anugerah terbesar bagiku. Nampaknya Dewa selama ini telah mendengarkan doaku. Putri inilah yang akan melanjutkan tahta kerajaan ini dan melanjutkan perjuanganku selama ini. Lambat laun, waktu terus berjalan. Tak terasa, sang putri kerajaan hampir menginjak usia 17 tahun dan mulai menjadi seorang gadis jelita yang menjadi primadona di seluruh kerajaan. Di usianya yang ingin menginjak 17 tahun ini, sang putri memohon kepada sang prabu atau ayahandanya untuk diberikan hadiah yang istimewa dan dibuatkan pesta yang megah untuk seluruh kerajaan. Ayahanda, aku ingin di umurku yang menginjak 17 tahun nanti, Ayahanda mengadakan perayaan besar untukku. Kalau seperti itu, Ayahanda akan memberikan kado yang spesial untukmu. Lalu bagaimana Baginda? Apa yang kamu rencanakan untuk Tuan Putri? Aku ingin kamu mencarikanku sebuah kalung emas. Baik Baginda, akan kuusahakan. Terima kasih. Sama-sama Baginda. Setelah berbicara dengan Prabu mengenai hadiah untuk sang putri, rakyat pun mengunjungi sang tukang perhiasan untuk membeli perhiasan kalung emas sebagai hadiah untuk Tuan Putri. Wahai pengrajin perhiasan, aku mendapatkan amanah dari Baginda Raja. Baginda Raja menginginkan sebuah perhiasan kalung emas untuk diberikan kepada putrinya. Baik, akan saya buat. Terima kasih.
Ini barang yang Baginda pesan sudah saya buatkan. Baik, terima kasih. Setelah dimintai untuk membuatkan sebuah perhiasan kalung emas untuk sang putri, pengrajin perhiasan pun akhirnya memberikan apa yang diminta sang Baginda, yaitu sebuah kalung emas. Dan kalung emas itu pun diberikan melalui rakyat. Ini Baginda, sebuah kalung perhiasan emas untuk hadiah Tuan Putri. Baik, terima kasih wahai rakyat. Sama-sama Baginda. Sang Prabu akhirnya memiliki sebuah hadiah untuk diberikan kepada putrinya. Tibalah saat perayaan ulang tahun sang putri. Seluruh kerajaan turut hadir untuk merayakan hari istimewa sang putri. Prabu dan ratu pun memberikan selamat kepada sang putri dan menyerahkan kalung emas kepada sang putri. Seluruh kerajaan bersorak dan bertepuk tangan. Kalung itu terlalu buruk. Sang putri menolak hadiah pemberian dari ayahanda dan ibundanya. Ia menghempaskan kalung tersebut sampai terlepas dan berantakan jatuh di lantai kerajaan. Seluruh kerajaan terkejut dan bertanya-tanya, mengapa sang putri begitu kasar hingga menolak hadiah pemberian dari orang tuanya. Sang Prabu dan Ratu pun sedih karena melihat perbuatan putrinya tersebut. Sedangkan sang putri pun sangat kesal dan merasa direndahkan di depan para rakyatnya. Suasana pun tiba-tiba berubah hening diiringi kesedihan seluruh kerajaan. Sang Prabu dan Ratu pun tak kuasa menahan kesedihannya. Air matanya jatuh di tengah-tengah situasi perayaan. Tak disangka air mata itu memunculkan mata air yang menyembur begitu deras. Dalam beberapa menit di seluruh kerajaan lenyap ditelan oleh derasnya air dan kini wilayah kerajaan tersebut menjadi sebuah telaga. Warna yang muncul itu berasal dari kalung emas dan mutiara yang warna-warni tersebut. Itulah mengapa cerita ini disebut sebagai legenda Telaga Warna oleh masyarakat Jawa Barat.